Kami bekerja di perusahaan orang kafir. Setiap hari rayanya kami sebagai karyawan sering dikasih amplop. Apakah boleh kami mengambilnya? Iya, amplop kalau dikasih karena sebab hari rayanya tidak boleh. Kalau kita dikasih dan tidak bisa kita kembalikan, kita ambil dan kita kasih orang miskin. Kita kasih kepada orang miskin atau simpan di penggunaan umum, seperti bangun jalan, bangun selokan atau WC umum dan yang lain-lainnya dari fasilitas umum. Yang jelas tidak boleh kita makan, tidak boleh kita makan dari hasil atau pemberian perayaan mereka. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahasanya mantan itu maulanya, dia bawakan kepada Abu Bakar makanan. Abu Bakar makan, setelah itu dia kasih tahu, ini yang saya lakukan, ini saya dapat dari sebelumnya, sebelum saya Islam, saat jahiliyah. Maka Abu Bakar memasukkan tangannya ke tenggorokannya untuk memuntahkannya, Ini menunjukkan haramnya hal tersebut. Boleh menerima hadiah dari orang musyrik, karena yang memberikan makanan kepada Nabi SAW orang Yahudi, dan mereka dianggap musyrik, ya, kafir yang musyrik. Mereka masih menganggap Allah punya anak, ya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, Yahudi berkata Uzair anaknya Allah. Selama memang sesuatu yang diberikan itu bukan haram, bukan suatu haram, misalnya anjing, naudzubillah, babi atau hewan-hewan yang bertaring, selama itu hewan halal dimakan dan hukumnya hukum zahir. Hukum zahir artinya kita tahunya ini diberikan, yang sudah kita makan saja, gitu. Kita tidak perlu tanya orang ini dari mana sumbernya. Kita diberikan, kita kasih, kita terima selama itu memang dasarnya halal. Makanan itu halal dalam Islam. Kecuali kita sudah tahu jelas sumbernya dia, misalnya seseorang pencuri atau koruptor atau memang dia kerja di tempat yang haram, kita sudah tahu pasti sumbernya dan dia beli dari uang itu, jangan kita makan. Tapi kalau kita tidak tahu maka umum hukumnya tentunya. Ustadz, apa hukumnya kita menerima ampau? Ya, kalau seandainya ampau ini terkait dengan perayaan agama tertentu, agama di luar Islam, maka tentu tidak diperbolehkan. Karena kalau seandainya kita menerima, berarti kita ridho. Ya, ini bentuk kita mendukung mereka, kan seperti itu. Nah, ya, dia orang Islam itu, tengoklah, ya, ketika Imlek dia dikasih hadiah, diterima, padahal ini adalah sebuah kekufuran dan bentuk tasyabbuh terhadap orang-orang kufar. Padahal Nabi kita mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian Allah juga mengatakan janganlah kalian bertolong menolong, ya, bekerja sama dengan orang-orang kafir dalam rangka untuk perbuatan dosa. Dan perayaan kesyirikan ini tidak syak lagi, kita tidak ragu lagi, ini adalah perbuatan dosa. Allah mengatakan wa ta'awalu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan takwa, kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong bekerjasama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini termasuk perbuatan dosa itu, Pak. Ya, wallahu taala alam bisawab. Jadi kalau seandainya kita diberikan juga seperti apa, ya, bilang saja maaf Pak, ya, kalau ini hadiah terkait dengan Imleknya Pak, maaf kami tidak menerimanya, gitu. Duit dibelikan, dibagi ampau, dibelikan untuk alat sholat. Tadi memberi, sekarang menerima. Apa hukum menerima hadiah dari orang non-muslim? Nabi berkirim surat kepada seorang lelaki bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Surat pun dibawa dari Madinah Al-Munawwarah menuju negeri bernama Alexandria yang didirikan oleh seorang raja bernama Iskandar Zulkarnain. Ada menyebutnya Alexander the Great, sebagian menyebut Beza, wallahu a'lam bishawab. Sampai surat diserahkan kepada raja bernama Jirjis, panggilan Muqawqis. Surat dibaca oleh Jirjis. Salamun ala man ittaba'al huda
keselamatan bagi sesiapa yang mengikut hidayah. Dia muliakan surat Nabi, dia balas hadiah. Dia kirim untuk Nabi asal Banha, satu botol madu dari negeri Banha, Mesir. Minum madu itu, diminum Nabi. Ini dalil boleh menerima. Bila ada tentuan dapat hadiah madu daripada non-muslim, takut meminumnya, mari biar saya minum. Dia beri kain panjang, Nabi pakai kain panjang itu. Dia beri biral, lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Biral ditunggang oleh Nabi. Dia beri pula hadiah, Nabi terima. Salah satu dari hadiah itu adalah Maria Al-Qibtiyah dan adiknya Sirin. Sirin diambil oleh Hasan bin Thabit, dan Maria Al-Qibtiyah lahir anak Nabi lelaki bernama Ibrahim. Boleh menerima hadiah non-muslim dengan syarat tak ada hubung kait dengan agama. Kalau sudah ada hubung agama, saya bagi kamu hadiah supaya hati kamu lunak, supaya kamu ikut saya. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin.